Halo semuanya, kali ini kita memasuki modul 2 praktikum PBO yaitu struktur data. Yang pertama ada list. List merupakan struktur data yang teratur dan atau terorganisir dan dapat diubah. List mengizinkan data rangkap atau duplikat. Sintaknya membuat list, pertama ini variabelnya menggunakan kurung kotak, lalu datanya bisa integer, bisa string. Keuntungan list adalah order bisa diubah-ubah, bisa data diduplikat, bisa berisi beberapa tipe data. Cara mengakses data pada list, pertama ini ada variabel handphone, isinya ada iPhone, Vivo, Oppo, Vivo, Huawei, Samsung. Karena kita pakai list jadi bisa menduplikat tipe data ya guys ya. Misal ini print handphone. Handphone ada di 2. Jadi 0, 1, 2 ada Oppo. Kita bisa menggunakan ini juga. Dari 1 sampai batasnya 6. Jadi print handphone mulai dari 1, mulai dari Vivo, Oppo, Vivo, Huawei, Samsung. Di sini. Mengganti data pada list. Misal handphone variabel handphone yang ketiga jadi 0, 1, 2, 3 Vivo diganti Redmi. For ini di print jadinya 0, 1, 2, 3 keganti Redmi. Menambahkan data pada list menggunakan append. Misal handphone append Nokia. Jadi dia menambahkan variabel handphone ditambah dengan Nokia. Jadi di sini ada Nokia-nya. Next, menambahkan dua list menjadi satu. Misal list 1 dia pakai string atau char ya. List 2 pakai integer. Dia bisa digabungkan dengan variabel terserah. Kalau di sini variabelnya list 3, jadi list 1 tambah list 2. Jadi kita print list 3-nya jadinya ini x, y, z 1, 2, 3. Mengurutkan data pada list menggunakan fungsi sort. Misal ini handphone. Jadi urutin Huawei, iPhone, Nokia, Oppo, Redmi, Samsung, Vivo. Kita juga bisa mereverse urutannya menggunakan fungsi reverse sama dengan true. Jadi diurutin dari belakang Vivo, Samsung, Redmi, Oppo, Nokia, iPhone, Huawei. Next, kita masuk ke tuple. Tuple merupakan struktur data yang mirip dengan list. Tuple dapat berisikan berbagai macam tipe data dan elemen-elemennya memiliki indeks. Beberapa elemen-elemennya pada tuple dipisahkan dengan tanda koma. Dalam Python, tuple ditulis menggunakan tanda kurung. Terdapat dua jenis tuple yang dapat dibentuk secara umum, yaitu tuple dengan satu data tipe dan tuple dengan data tipe campuran. Misal ini, tuple data 1, data 2, data 3, sintaksnya. Keuntungan tuple, order, tidak bisa diubah-ubah, bisa data duplikat, bisa berisi beberapa tipe data. Misal di sini ada variabel angka ganjil yang isinya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Kita pakai pengulangan in range, panjangnya angka ganjil. Kita print aja, misal ini indeksnya ke 1, harusnya ini indeksnya ke 0, tapi ditambah 1. Jadi lalu di print di sini. Indeks 1, jadi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita juga unpacking itu mengisi variabel. Misal ada variabel A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kita isi dengan tuple angka ganjil. Jadi diisi dengan A1, 3, 5, dan seterusnya. Di sini udah ada hasilnya. Next, kita bisa menggabungkan dua tuple.
misal tuple 1, 1, 2, 3 pakai nilai integer. Lalu tuple 2 welcome to SEA. Tuple 3-nya ini pakai string. Tuple 3-nya tuple 1 tambah tuple 2. Kita coba print tuple 1 dulu. 1, 2, 3. Tuple 2 welcome to SEA. Tuple 3 gabungan 1, 2, 3 welcome to SEA. Next kita masuk ke slicing. Slicing itu memotong data tupelnya. Misal tuple 3 welcome to SEA. Ini awalnya 1 sampai terakhir. Jadi mulai 1 tuh ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai kalau titik 2 nggak ada itunya sampai datanya sampai selesai. Print tuple 0 sampai 3. Jadi 0 sampai 3 itu 1, 2, 3. Karena ini mulainya 0, 1, 2. Ini 3 tuh batas akhirnya. Print tuple 3 ini dari awal sampai batas akhir keempat. Jadi 0, 1, 2, 3. Ya, udah. Next kita masuk ke delete. Misal ini ada tuple 0. Jilah fuck kata gue teh rar. Kita print tuple 0-nya. Ini tuple 0-nya. Lalu hapus tuple 0. Print bisa berhasil hapus. Kita coba buat nge-print lagi tuple 0. Apakah masih bisa? Tidak bisa ya guys ya, karena tuple 0 sudah dihapus. Ini maksudnya delete tuple 0 itu menghapus variabel tuple 0 gitu. Lanjut ke sorting pada tuple. Tuple ini variabel tuple angka isinya 6, 25, 26, 14, 65, 25, 23, dan 4 dan seterusnya. Lalu kita coba print tuple angka variabel ini sesuai dengan ini kan, sesuai dengan awal kita deklarasi. Lalu kita pakai fungsi sorted untuk mengurutkan. Jadi nilainya urut 1, 6, 14, 25, 26, 26. Karena 26 ada 2 jadi ya bersampingan. Karena tuple tuh bisa pakai datanya sama. Lanjut kita masuk ke set. Set merupakan struktur data yang tidak teratur atau terorganisir dan tidak memiliki indeks sehingga membuatnya tidak dapat diakses dengan menggunakan indeks. Jadi tuh misal kita mau nggak ada kayak tomat ini indeks ke 0 ke 1 lalu sapi ke 1 ini ke 2 tuh nggak ada. Jadi ya gitulah, nggak bisa diakses cuma 1 gitu. Set tidak mengizinkan anggota rangkap atau duplikat. Jadi set tuh nggak kayak tuple atau yang sebelumnya. Set tuh ini kan ada 25, kalau tuple kan ada ini rangkap. Di set tuh nggak bisa, bakal error ntar jadinya. Dalam Python set biasa digunakan untuk menggunakan operasi hubungan matematika seperti gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Set ditulis menggunakan tanda kurung kurawal. Selain itu, data di dalam sebuah set tidak dapat diubah setelah set dibuat, tetapi dapat ditambah data atau menghapus data dalam sebuah set. Menambah data dalam set menggunakan fungsi add. Jadi, pertama tuh ini kan kita masukin deklarasi set dulu. Lalu kita tambahin fungsi add. Misal, ini pertama nih variabel yang kita deklarasi tadi. Lalu dot langsung kasih add. Misal kita mau nambahin cabai gitu. Lalu kita print aja. Udah ketambah cabai di sini. Lanjut fungsi update. Seperti atas tadi,
inisialisasi setnya tomat, sawi, kol. Lalu kita update, ditambahin cabai sama timun. Jadi di sini ada cabai, timun. Hampir sama sih kayak add, tapi berbeda dia fungsinya. Nanti akan dijelaskan di praktikum. Menghapus data dalam set menggunakan ada 3 cara. Menggunakan remove, discard, sama clear. Misal ini buah, tomat, sawi, kol, cabai, timun. Ini set ya. Lalu kita remove tomat satu aja nih. Tomat, print buah, tomatnya hilang. Lalu kita discard sawi. Di sini sawinya hilang. Lalu untuk menghapus semuanya, kan tadi masih ada kol, cabai, timun. Kol, cabai, sama timun. Kita pakai fungsi clear aja. Lalu dia isi dari setnya bakalan hilang. Tinggal variabel buah, yaitu dengan tipe data set. Lalu menggabungkan dua set menjadi satu. Misal set 1 ada A, B, C. Set 2 itu ada 1, 2, 3. Kita menggunakan update set 1 nih. Set 1 dot update dalam kurung set 2. Jadi itu set 1 mengupdate dengan set 2. Jadi menggabungkan gitu. Kayak yang atas tadi mana? Ya, itu tadi lah. Ini kayak ini. Sama aja. Yang selanjutnya, dictionary merupakan struktur data yang lebih kompleks dari yang lain. List tuple set. Yang membedakan dictionary dengan struktur data lain adalah elemen dalam dictionary yang merupakan pasangan key dan value. Jadi itu, misal kita deklarasi dictionary, satu ini key-nya, ini value-nya. Kalau ini jadi key-nya Indonesia, value-nya 1. Sedangkan untuk struktur datanya hanya nilai tunggal. Dictionary jika diartikan bahasa Indonesia artinya kamus. Konsep pemrograman juga sama dengan ketika pada menggunakan kamus di dunia nyata, kita akan mencari kata dengan sebuah kata kunci yaitu alfabet yang terletak di lembaran kamus. Pada Python kita menentukan value dari elemen dictionary dengan berpatokan pada key yang tersambung ke value yang kita cari. Key pada dictionary dapat berupa tipe data apapun, bisa menggunakan integer ataupun string. Lalu kita lihat sini. Dictionary 1 pakai integer, lalu value-nya string. Kalau dictionary 2 pakai string, value-nya integer. Kita coba print dictionary 1 seperti yang diinisialisasi. Selain dengan cara di atas, ada cara lain untuk mendeklarasi sebuah dictionary, yaitu dengan menggunakan metode dict. Contohnya sebagai berikut. Ini variabelnya biodict. Lalu kita menggunakan metode dict, kita pakai tanda kurung, lalu kurung kurawal. Kita tulis namanya, ini tuh yang depan tuh key-nya nama, lalu value-nya Aditya, lalu age, value-nya 20. Kita print seperti yang di atas tadi juga sama. Menambah elemen add dan elemen update. Misal biodict, variable biodict.
kita print biodik, nggak ada isinya karena belum ada isinya. Lalu kita tambahin elemennya, biodik nama, adit, biodik age 20, biodik word developer. Lalu kita print. Di sini sudah print ini. Lalu kita bisa mengupdate dictionary word dengan cara langsung menimpa value pada biodik word. Ini langsung ditimpa jadi kuli bangunan. Mengakses elemen. Untuk mengakses suatu nilai dari elemen dalam dictionary, kita tidak bisa menggunakan indeks, melainkan menggunakan key seperti yang tadi. Key-nya ini yang awal, name sama age. Misal kita print biodik name Aditya, print biodik age 20. Lanjut. Kita juga bisa ngeprint value-nya atau elemennya menggunakan get seperti yang di atas tadi. Misal print di get 1 kalkulus, print di get 2 algebra, dan selanjutnya. Selanjutnya menghapus elemen. Menghapus elemen menggunakan keyword del. Misal dik 1 kalkulus, 2 algebra, 3 BBO. Kita print semua. Lalu del dik 1 variabelnya ini key-nya 1, jadi menghapus kalkulus. Hapus kalkulus 3. Ya, lanjut del dik 1 2, jadi menghapus 2 BB alpro. Menghapus menggunakan metode pop, digunakan menghapus elemen sesuai dengan key. Dik 1 seperti tadi, dik 1 pop 1, hapus kalkulus. Dik 1 pop 2 menghapus alpro, sama seperti del, jadi nggak ada bedanya. Nah, mungkin bedanya bisa ditanya pada praktikum. Menggunakan pop item menghapus elemen paling kanan atau elemen terakhir. Misal dik 1 pop item menghapus BBO. Ya. Lalu kan ini pertama nih, dik 1 di print dulu. Lalu dik 2 menghapus BBO dan alpro. Lanjut menggunakan metode clear. Menggunakan metode clear menghapus keseluruhan. Jadi misal dik 1 kalkulus alpro BBO, print dik 1 dot clear. Jadi menghapus semuanya, jadi nggak ada isinya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Terima kasih.